Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Pendekar pemetik bunga mendapat buruan baru. Kali ini yang jadi sasarannya seorang gadis hitam manis bertubuh ramping bernama Galuwarsi. Berhasilkah Galuwarsi terhindar dari mara bahaya yang mengintainya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Gadis ini terpekik, sewaktu sekali lompat saja si pemuda sudah berada di hadapannya. Saudara, kau siapa? Mengapa membunuh pengawal-pengawalku? Meski takutnya bukan main, namun Galuwarsi masih bernyali mengajukan pertanyaan itu. Yang ditanya tertawa. Hahaha. Itu satu pertanyaan yang pantas dijawab, katanya. Tangan kirinya ditopangkannya ke sanding belakang kereta. Namaku tak seberapa perlu dewiku sayang. Aku cukup dikenal dengan gelar pendekar pemetik bunga. Paras Galuwarsi laksana kain kafan, putih seperti tiada berdarah. Sebaliknya, pemuda yang mengaku bergelar pendekar pemetik bunga tertawa gelak-gelak. Dan kalau dewiku bertanyakan mengapa aku membunuh pengawal-pengawalmu itu, adalah karena mereka sedeng semua. Disuruh angkat kaki dari sini agar selamat, malah minta mati. Ayahku Bupati Kaliurang pasti akan menyuruh pancung kepalamu atas semua kejahatan ini. Pendekar pemetik bunga tertawa mengekeh. Sudahlah, katanya. Di tempat bangkai-bangkai berserakan ini, kita tak usah banyak bicara. Kau ikut aku, Galuwarsi. Kita pergi ke bukit sebelah sana. Tidak. Di bukit sana ada sebuah pondok. Tidak. Aku tidak mau. Aku tidak sudi ikut sama kau, manusia biadab, teriak Galuwarsi. Di situ, di pondok itu nanti, kau akan merasakan sorga dunia yang tiada taranya, dewiku manis. Dengan tertawa gelak-gelak, pendekar pemetik bunga maju mendekati Galuwarsi. Si gadis cepat menyambar kayu patahan papan kereta dan dengan kedua tangannya menghantamkan kayu itu ke kepala pendekar pemetik bunga. Pemuda berhati bejat itu ganda tertawa. Dia merunduk dan begitu maju sekaligus dia sudah merangkul pinggang Galuwarsi. Galuwarsi menjerit melolong-lolong. Kedua tangannya tiada henti memukul punggung dan menjambaki rambut gondrong pendekar pemetik bunga. Tapi pemuda itu tiada peduli, malah dengan tertawa dan bersiul-siul gembira laksana angin, cepatnya tubuh Galuwarsi dilarikan ke puncak sebuah bukit di sebelah timur. Hampir sepeminum teh kemudian, maka pondok kayu itu sudah kelihatan dari jauh. Nafsu yang menghempas-hempas pembuluh darah dan menegangkan sekujur tubuh pendekar pemetik bunga membuat manusia terkutuk itu tancap gas tambah percepat larinya, agar lekas-lekas sampai ke pondok itu dan agar lekas pula melampiaskan nafsu bejat terkutuknya. Tapi betapa terkejutnya pendekar pemetik bunga sewaktu makin dekat ke pondok itu, sepasang telinganya menangkap suara nyanyian. Yang lebih mengejutkan ialah karena suara nyanyian itu keluarnya dari dalam pondok kayu di hadapannya itu.
2 tahun dilepas pergi, 2 tahun turun gunung, 2 tahun berbuat keji, 2 tahun tak tahu untung. 5 tahun belajar percuma, 5 tahun dididik tiada guna. Kehancuran di mana-mana, pembunuhan di mana-mana. Semua karena buta hati dan buta mata. Semua karena buta rasa. Percuma bagusnya gunung, percuma tingginya gunung. Kalau meletus, bencana di mana-mana. Anak manusia lupa daratan. Anak manusia membuat kebejatan. Apakah selusin nyawa di badan? Apakah ilmu setinggi awan? Pendekar pemetik bunga hentikan larinya. Galuharsi yang masih mendambun-dambun punggungnya, yang masih berteriak-teriak meskipun suaranya parau, segera ditotoknya. Dipasangnya telinganya, sedang kedua matanya memandang tajam-tajam ke arah pintu pondok yang terbuka. Tak satu sosok manusia pun yang dapat lihatnya dari tempat dia berdiri. Namun, suara nyanyian tadi kembali terdengar dan keluar dari pondok itu. 2 tahun dilepas pergi, 2 tahun turun gunung. Ada suatu rasa aneh menyelinapi hati pendekar pemetik bunga. Rasa aneh ini bukan saja hanya sekedar menyelinap, tapi juga membuat hatinya menciut-ciut dan dadanya berdebar. Dia melangkah kembali, perlahan kini. Mata memandang tajam ke pintu pondok yang terbuka, sikap penuh waspada. 5 tombak dari hadapan pondok. Untuk kedua kalinya, pendekar pemetik bunga hentikan langkah. Bayangan seseorang dapat dilihatnya melangkah maju ke pintu. Dalam kejapan mata kemudian, maka terbenturlah pandangannya pada tubuh seorang laki-laki tua, bertubuh kurus kering, berselempang kain putih. Janggut dan rambutnya yang hitam menjelang panjang sampai ke pinggang. "Guru!" seru pendekar pemetik bunga. Tubuh Galuharsi segera diturunkannya dari pundak, didudukannya di bawah sebatang pohon, lalu dia sendiri berlari dan berlutut di hadapan orang tua yang berdiri di ambang pintu pondok. Si orang tua yang bukan lain dari Begawan Citrakarsa adanya menyapu paras mulutnya dengan pandangan mata sedingin salju setajam pisau. "Betulkah kau ini si Wirapati?" Masih berlutut, pendekar pemetik bunga angkat kepalanya. "Betul guru, masakan guru lupa sama murid sendiri?" Diam-diam, pendekar pemetik bunga atau Wirapati merasa bergidik, juga melihat cara memandang gurunya. "Guru?" Begawan Citrakarsa tidak pedulikan seruan kaget muridnya, melainkan meneruskan. "Mataku masih belum kabur, telingaku masih belum tuli, otakku masih belum tumpul." Wirapati yang pernah kegembleng 5 tahun di puncak gunung merbabu sudah tidak ada di muka bumi ini. "Guru?" seru si murid sekali lagi. Begawan Citrakarsa tetap tak ambil peduli. "Seorang pemuda terkutuk yang di 8 penjuru angin dikenal sebagai pendekar pemetik bunga." Berubahlah paras pendekar pemetik bunga alias Wirapati. Dia membatin, rupanya apa yang telah dilakukannya sejak turun gunung 2 tahun yang silam sudah diketahui oleh gurunya. Dia berpikir-pikir mencari akal, apakah yang bakal dikatakannya pada begawan itu. "Selama ini aku dikenal sebagai tokoh silat golongan putih yang mengutamakan ilmu untuk kebahagiaan, untuk kebaikan dan welas asih. Dunia persilatan menyegani dan menghormatiku. Tapi kini dari 8 penjuru angin, umpat dan kutuk serapah dilontarkan kepadaku. Keningku dicoreng-cemoreng oleh rasa malu yang tiada terkira. Semua itu adalah akibat perbuatan bejatmu, Wirapati, perbuatan terkutukmu." "Guru," kata pendekar pemetik bunga dengan cepat. Akal busuk sudah didapatnya saat itu.
Rupanya, guru telah tertiup segala fitnah yang dilontarkan manusia-manusia biang racun. 5 tahun, murid dididik dan digembleng oleh guru. Masakan sesudahnya turun gunung, murid mau membuat kekotoran yang mencemarkan nama guru itu? Semua fitnah belaka, guru. Percayalah, justru murid malang melintang di dunia persilatan untuk membasmi kaum penjahat dan golongan hitam. Begawan Citrakasa tertawa tawar. Percayakah Begawan Citrakasa dengan mulut dusta Wirapati alias pendekar pemetik bunga? Untuk pastinya, temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.